Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 tutorial cara pengujian data menggunakan SPSS. Yang pertama menggunakan Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah uji beda antar dua sampel. Yang dibandingkan adalah salah satu variabelnya. Langsung saja cara melakukan pengujian Independent Sample T-Test. Yang pertama, klik Analyze. Kemudian pilih Compare Means, kemudian klik Independent Sample T-Test. Nah, di sini test variables adalah variabel yang ingin kita bandingkan. Dan di sini saya ingin melakukan uji coba terhadap lama waktu bermain HP saat perkuliahan online. Lalu klik panah. Kemudian untuk grouping variabel, ini adalah sampel yang ingin kita uji, yang ingin kita bandingkan. Dan di sini saya akan memasukkan jenis kelamin karena di data saya ada 2 sampel, yaitu perempuan dan laki-laki. Maka memasukkan jenis kelamin, kemudian define groups. Grup pertama berdasarkan data saya, jenis kelamin itu ada 2, yaitu menggunakan angka 1 sebagai jenis kelamin laki-laki dan angka 2 untuk jenis kelamin perempuan. Maka grup 1 saya menggunakan angka 1 dan grup 2 menggunakan angka 2. Kemudian klik continue dan klik OK. Baiklah, ini adalah hasil output dari Independent Sample T-Test. Pada output ini terdapat 2 tabel output. Yang pertama grup statistik dan yang kedua ada tabel output Independent Sample Test. Langsung saja saya akan membacakan hasil output dari Independent Sample T-Test. Berdasarkan tabel output grup statistik, mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 memiliki rata-rata lama waktu bermain HP saat perkuliahan online 7,0769 dan mahasiswi berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 39 memiliki rata-rata lama waktu bermain HP saat perkuliahan online 6,8205. Mungkin jika kita lihat dari angka ini, ada perbedaan nyata antara lama waktu bermain HP saat perkuliahan online mahasiswa laki-laki dan lama waktu bermain HP saat perkuliahan online mahasiswi perempuan. Namun untuk membuktikannya, kita akan mengetahuinya melalui tabel output Independent Sample Test. Berdasarkan tabel output Independent Sample Test, Levin Test for Equality of Variances memiliki nilai SIG 0,882, yang mana 0,882 ini lebih besar dari nilai A atau lebih besar dari 0,05, sehingga t-test berpedoman pada equal variances assumed, di mana equal variances assumed ini memiliki nilai SIG total 0,447. Maka dapat dan nilai SIG total 0,447 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil keputusan. Maka berdasarkan hasil uji t-test didapatkan keputusan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Maka kita dapat mengambil kesimpulan tidak ada perbedaan yang nyata antara lama waktu bermain HP saat perkuliahan online mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Baiklah, yang selanjutnya adalah tutorial cara membuat atau menguji Paired Sample T-Test. Paired Sample T-Test sendiri digunakan untuk menguji 2 sampel yang berpasangan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki 2 data yang berpasangan, yaitu lama waktu bermain HP saat perkuliahan online dan lama waktu bermain HP saat perkuliahan offline. Langsung saja cara membuat Paired Sample T-Test sendiri. Yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih Paired Sample T-Test. Dan di sini ada yang variabel 1, variabel 2. Nah, ini
merupakan sampel yang ingin kita uji berbeda. Sampel berpasangan yang ingin kita uji. Maka yang pertama saya akan memilih lama waktu bermain HP saat perkuliahan online, kemudian klik panah, dan variabel 2 lama waktu bermain HP saat perkuliahan offline, kemudian klik panah, kemudian klik OK. Baik, ini adalah hasil output dari Parrot Sample T-Test. Di sini ada 3 tabel output. Yang pertama, Parrot Sample Statistik. Tabel output yang kedua ada Parrot Sample Correlations. Dan tabel output yang ketiga ada Parrot Sample Test. Berdasarkan tabel output Parrot Sample Statistik, lama waktu bermain HP saat perkuliahan online dengan jumlah data 52 memiliki rata-rata 6,8846 dan lama waktu bermain HP saat perkuliahan offline dengan data 52 memiliki rata-rata 5,0577. Lanjut ke tabel output Parrot Sample Correlation. Pada tabel output Parrot Sample Correlation, lama waktu bermain HP saat perkuliahan online dan lama waktu bermain HP saat perkuliahan offline dengan jumlah data 52 memiliki korelasi negatif 0,167. Maka korelasi antar variabel sangat lemah. Selanjutnya, berdasarkan tabel output Parrot Sample Test, lama waktu bermain HP saat perkuliahan online dan lama waktu bermain HP saat perkuliahan offline memiliki rata-rata 1,82692 dan memiliki nilai seek to tail 0,00. Untuk mengambil keputusan pada tabel output Parrot Sample Test, nilai seek to tail ini akan dibagi 2. Maka nilai seek kuantilnya sama saja, nilai seek kuantilnya yaitu 0,00 dan nilai seek kuantilnya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diambil keputusan berdasarkan hasil uji t-test, hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil uji Parrot Sample T-Test, tidak ada perbedaan yang signifikan antara lama waktu bermain HP saat pembelajaran online dan lama waktu bermain HP saat pembelajaran offline. Baiklah, tutorial yang ketiga yaitu cara pembuatan one sample t-test. Uji one sample t-test sendiri digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang akan diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Langsung saja cara membuatnya, yaitu pertama pilih analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one sample t-test. Dan di sini ada test variables. Ini ada merupakan variabel yang ingin kita ketahui rata-rata dari rata-rata populasinya. Dan di sini saya akan menguji coba IPK mahasiswa. Pilih IPK, kemudian klik panah. Tes value ini tes value ini sendiri untuk mengetahui apakah IPK ini nanti bisa dikategorikan tinggi atau dia dikategorikan rendah. Dan di sini tes value ini bisa juga disebut sebagai standar dari IPK. Dan di sini saya akan membuat standarnya 3,5. Kemudian klik OK.
Berikut ini adalah hasil output dari uji one sample t-test. Di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel output one sample statistik dan yang kedua ada tabel output one sample test. Langsung saja saya bacakan. Pada berdasarkan tabel output one sample statistik dengan jumlah data 52, rata-rata IPK mahasiswa adalah 3,6192 dan berdasarkan hasil ini IPK mahasiswa ini bisa dikategorikan tinggi. Kemudian kita lanjut ke tabel output one sample test. Seperti yang tadi sudah ditentukan, test value-nya adalah 3,5. Maka berdasarkan hasil tabel output one sample test, uji IPK memiliki sigtutel 0,000. Untuk mendapatkan keputusan dari t-test ini, maka sigtutel ini, nilai sigtutel dibagi 2, yang nantinya hasilnya menjadi sigquantel. Dan berdasarkan hasil pembagian, nilai sigquantel adalah 0,000. Maka berdasarkan nilai sigquantel yaitu 0,000, maka nilai sigquantel lebih kecil daripada A, yaitu yang bernilai 0,05. Maka dapat diambil keputusan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata IPK mahasiswa dengan jumlah 52 berada di atas rata-rata tes value yang telah ditentukan, yaitu berada di atas rata-rata 3,5. Baiklah, demikianlah tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji data melalui beberapa 3 metode. Terima kasih dan semoga video tadi bermanfaat.